Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan ya untuk pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, sebelum masuk ke materi itu, di sini Bu akan mengulang kembali untuk contoh-contoh soal yang berkaitan dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi ini Ibu ulangi lagi ya, semoga bisa difahami karena kemarin itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada sebuah contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 10. Nah, ini adalah sebuah pertidaksamaan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Maka kita rubah saja tandanya menjadi sama dengan 2x tambah y sama dengan 10. Nah, kemudian kalau sudah kita rubah menjadi sebuah persamaan, kita cari titik potong sumbu x dan y-nya. Nah, yang pertama kita cari dulu titik potong sumbu x. Kalau mencari titik potong sumbu x, maka y-nya kita misalkan sama dengan 0. Ya, kita masukkan 2x tambah y sama dengan 10. 2x tambah y-nya adalah 0. Nah, kita masukkan 0 sama dengan 10. 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2, 5. Nah, jadi kita dapatkan titiknya. Karena titik itu kan x, y, maka kita tulis yang modulan itu adalah x-nya. X-nya adalah 5, y-nya adalah 0. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Nah, lanjut kita cari ke titik potong sumbu y. Tipot sumbu y. Nah, kalau tadi tipot sumbu x, y-nya sama dengan 0, ini tipot sumbu y kita misalkan x-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita tulis 2x tambah y sama dengan 10. Kita masukkan x-nya 0. 2 kali 0 tambah y sama dengan 10. 2 kali 0, 0. Tambah y sama dengan 10. Y sama dengan 10. Maka kita dapatkan titiknya, x-nya adalah 0, y adalah 10. Tuh, jadi yang harus diurutkan itu x-nya di depan, y-nya belakang. Nah, sama juga kayak gini tadi. Ya, jangan sampai tertukar. Nah, kalau sudah kita dapatkan titiknya, kita gambar garisnya. Ini kebetulan sudah Ibu bikin garisnya. Nah, ada sebuah sumbu x dan sumbu y ya. Lalu karena kita sudah dapatkan titiknya, x yang pertama 5,0 ya. Berarti x-nya berada di titik ini, di titik 5, y-nya 0. Nah, kemudian titik yang kedua, x-nya 0, y-nya 10. X-nya 0, y-nya 10. Berarti di sini titiknya. Kita garis lurus. Nah, kita garis lurus kenapa? Karena ini soalnya dia bentuknya pertidaksamaan, dia pakai sama dengan ya. Kalau nya pakai sama dengan, maka ini garisnya harus lurus atau tegak. Kalau nya tidak pakai sama dengan ya, kurang dari atau lebih dari, maka ini garisnya harus putus-putus. Nah, kalau kalian sudah gambar maksudnya garisnya ini, yang terakhir kita cari uji titiknya. Nah, uji titik atau uji coba titik, kalian boleh 0,0, boleh 2,2, boleh 2,1, boleh 10,5 misalnya. Terserah aja ya sebenarnya. Nah, cuma di sini Ibu menggunakan 0,0 ya. Jadi tidak mesti harus 0,0. Kalian boleh pakai titik yang lain, yang penting masih dalam koridor sini ya. Nah, kita masukkan uji titik tadi 0,0, kembali ke pertidaksamaan awal yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 10. Kita substitusi x-nya 0, y-nya 0. Jadinya 2 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 10. 2 kali 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan
10. Nah, 0 kurang dari sama dengan 10 ini pernyataannya benar apa salah? Pernyataannya benar ya. Benar ya, 0 itu kurang dari sama dengan 10. Karena benar, maka gambar garisnya ini, arsirnya ini harus menuju 0,0. Tapi kalau dia salah, pernyataannya salah, maka garis arsirannya ini harus menjauhi 0,0. Gitu ya. Nah, jadi karena ini benar, maka arsirannya ke bawah kanan 0,0-nya di sini. Nah, jadi kalian garis gini. Maaf ya, ini kurang rapi karena ibu sambil pegang HP. Nah ya, jadi seperti ini. Nah, ini adalah daerah HP-nya. Tapi kalau pernyataannya ini salah, maka garis arsirannya ke atas. Nah, itu saja bedanya ya. Kalau misalnya nih ada ibu sajikan, misalnya di sini sebuah gambar ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini 0,0 ya, maksudnya ini titik, sorry, ini garis misalnya, ini min 3, ini misalnya min 5. Nah, jika ini kan 0,0, misalnya kita uji dengan menggunakan 0,0, setelah diuji ternyata pernyataannya itu benar. Nah, benar ya. Nah, kan kita menggunakan uji 0,0, ternyata pernyataannya benar. Kalau benar berarti arsirannya ke atas. Tapi kalau salah, kita uji 0,0, maka arsirannya nanti ke bawah. Gitu juga sebaliknya ya. Nah, sama, pokoknya perhatikan ini aja. Kalau kalian menggunakan uji titik 0,0, maka nanti perhatikan pernyataannya ini aja, dia benar apa salah ya. Nah, misalnya Bu, kalau kita coba titik yang berada di luar dari sini Bu, boleh nggak? Nah, misalnya Ibu ambil uji titik misalnya berapa ya, di luar ini deh, misalnya 6,11 ya, uji titik 6,11 ya. 6,11 kan di luar ya, di luar dari sini kan. Nah, kita masukkan 2x tambah y kurang dari sama dengan 10. Kita masukkan x dan y nya, 2 kali 6 tambah 11 kurang dari sama dengan 10. 2 kali 6 12 tambah 11 kurang dari sama dengan 10. 12 tambah 11 23 kurang dari sama dengan 10. Nah, perhatikan ini pernyataannya salah ya. Nah, garis kita menguji titik yang di luar sini tadi, pernyataannya salah. Kalau salah berarti dia menjauhi ya. Ini garisnya ke sini, kalau menjauhi berarti dia arsirannya harus ke bawah. Nah, sama ya, berarti tetap arsirannya ke bawah. Jadi kalau kalian menggunakan titik 6,11, titik 3,3 misalnya, nah 3,3 itu dengan 0,0 sama ya, dia berada di bawah garis ini tadi. Kalau menggunakan titik yang di luar garis yang ini tadi, bisa 6,11 misalnya, 6,12, 7,11. Nah, pokoknya di luar dari 10,6, dia berada di luarnya ini ke bawah, ini ke dalam ya. 0,0, 2,2, 4,4 boleh, itu termasuk masih di dalam garis ini. Nah, udah, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menentukan PLTDP dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang menentukan pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, contohnya, tentukan pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian berikut. Nah, di sini sudah disajikan sebuah gambar ya. Nah, sekarang kita mencari atau menentukan pertidaksamaannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini akan Ibu jelaskan ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, kalian bisa menggunakan rumus x min x1 per x2 min x1 sama dengan y min y1 per y2 min y1. Ini cara satu ya, cara satu. Nanti cara 2 itu cara cepatnya. Nah, kita menggunakan rumus ini tadi, x min x1 per x2 min x1 sama dengan y min y1 per y2 min y2 min y1. Nah, kita cari dulu titiknya nih, titik yang menempelnya ini nih.
Perhatikan yang pertama, X-nya kita dapatkan X-nya 0, Y-nya 3 ya. Kita dapatkan X-nya 0, Y-nya 3 dan X-nya 0, Y-nya 3 dan X-nya 9, Y-nya 0. Nah, ini kita misalkan sebagai X1, ini Y1, X2, ini Y2. Nah, ketukar juga nggak masalah ya, karena hasilnya nanti pasti sama saja. Nah, kalau sudah kita dapatkan titiknya tadi, kita seperti itu saja, kita masukkan ke dalam rumusnya ini. X min X1 nya 0 per X2 nya adalah 9 dikurang 0 sama dengan Y dikurang Y1 nya 3 per Y2 nya 0 dikurang Y1 nya 3. X dikurang 0 X, 9 dikurang 0 9, Y dikurang 3 tetap, 0 dikurang 3 min 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang. Min 3 kali X, min 3X sama dengan 9 dikali 9 buka kurung Y min 3. Nah, kemudian min 3X sama dengan 9 kali Y, 9Y, 9 kali min 3 min 27. Kemudian kita kumpulkan X dan Y nya, min 3X, 9Y pindah ruas, min 9Y sama dengan min 27. Nah, sekarang kita ubah dulu negatifnya menjadi positif ya, kita kalikan dengan negatif, maka ini berubah menjadi 3X tambah 9Y sama dengan 27. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan kita bagi 3, maka ini berubah menjadi X tambah 3Y sama dengan 27 bagi 3 9. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Nah, sekarang kan yang diminta adalah pertidaksamaannya. Nah, kalau pertidaksamaan berarti nanti tandanya di sini bukan sama dengan lagi, tapi bisa nanti kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Nah, maka cara selanjutnya kita gunakan uji titik lagi. Uji titik terserah. Nah, di sini Ibu akan pakai uji titik 0,0. Nah, kita masukkan dalam sini tadi X tambah 3Y titik-titik 9, X nya 0 tambah 3 kali 0 titik-titik 9 ya. Titik-titik ini nanti kita bandingkan, pernyataannya bisa nanti kurang dari atau lebih dari ya. Nah, 0 tambah 3 kali 0 ini 0 titik-titik 9. Nah, karena kita menggunakan uji titik tadi 0,0 ya, nih 0,0 berarti dia termasuk daerah yang terarsir kan. Karena dia termasuk daerah yang terarsir, berarti kita mengambil pernyataannya itu yang benar ya. Nah, karena dia arsirannya menuju 0,0, maka kita cari di sini pernyataannya yang benar. Nah, kalau kita menggunakan uji titik 0,0 dan arsirannya juga menuju 0,0, pernyataannya benar, maka untuk 0 dan 9 ini pernyataan yang benarnya adalah 0 kurang dari 9. Nah, perhatikan lagi, ini garisnya lurus. Karena garisnya lurus, maka ini kita tambahkan sama dengan 0 kurang dari sama dengan 9. Jadi kita dapatkan pertidaksamaannya adalah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, ini kalau misalnya arsirannya ke atas ya, misalnya gambarnya arsirannya ke atas, tapi kita tetap menggunakan uji titik 0,0, berarti nanti di sini pernyataannya salah yang kita cari ya, karena dia menjauhi. Nah, jadi di sini harus pernyataannya salah. Pokoknya nanti kalau kita mengikuti arsir dan dia tepat di 0,0 ya, kena 0,0, maka cari pernyataan yang benar gitu. Semoga ini bisa dipahami ya. Nah, ini untuk cara 1 tadi. Kalau cara 2 ini lebih cepat ya. Cara 2, perhatikan
Nih ada titik 3 yang menempel di Y dan ada titik 9 yang menempel di X. Kita sekali silang aja. Nah, titik yang menempel di Y itu adalah 3 dikali X, 3X tambah ini ya 9 yang menempel di X kita kalikan dengan Y, 9Y sama dengan, kemudian kita kalikan 3 kali 9 27. Nah, kemudian kita bagi 3 karena masih bisa disederhanakan. X tambah 3Y sama dengan 27 bagi 3, 9. Nah sama ya, nih X tambah 3Y sama dengan 9. Kemudian untuk menguji titiknya juga sama, pakai cara yang ini tadi ya. Tidak perlu ibu tulis, kayaknya nggak usah ibu tulis lagi, kita pakai ini aja, uji titik 0,0. Tadi karena pernyataannya benar maka tandanya kurang dari sama dengan, jadi tapi sini ibu tuliskan aja dulu. Uji titiknya ibu menggunakan 0,0 ya, berarti X tambah 3Y 9, 0 tambah 3 kali 0 titik-titik 9, 0 titik-titik 9. Karena dia mengikuti 0,0 jadi pernyataannya harus benar, maka ini tandanya harus kurang dari sama dengan, karena 0 ini kan kurang dari sama dengan 9. Nah, jadi kita dapatkan pertidasamannya adalah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, sama, cuman ini lebih panjang aja. Nah, kalau ini tinggal kalian kali silang aja. Cuman untuk cara 2 ini kalian tidak bisa, ini hanya berlaku untuk garis yang menempel pada titiknya ya. Nih kalau ini menempel di Y, menempel di sumbunya, maksudnya menempel di sumbu X dan menempel di sumbu Y. Kalau dia berada di luar dari sumbu Y dan X, maka tidak bisa menggunakan cara cepat ini. Kalian harus pakai cara yang nomor 1 ini tadi. Ya itu saja. Kalau cara 2 tadi dia syaratnya harus menempel pada sumbunya, baru bisa menggunakan cara cepat. Kalau cara 1 ini bisa yang menempel di sumbu atau yang tidak menempel di sumbu. Ya, ini cara 1, gunakan cara 1. Nah, semoga bisa difahami ya. Nah, kalau ada yang tanyakan silahkan ditanyakan, ibu sangat terbuka sekali jika kalian ada yang masih bingung atau ada yang masih belum paham. Nah, untuk materi kali ini saja dulu ya ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.